adik-adik, selamat pagi untuk kita semua. Semoga hari ini dalam keadaan sehat. Dan hari ini ketemu lagi dengan saya, Agatha Lemba EU. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA kelas 7 tentang zat dan karakteristiknya. Sebelum itu, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang kita harus capai. Itu ada 2 kompetensi. Kompetensi dasar yang pertama, memahami konsep campuran dasar tunggal atau unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia. Yang kedua, menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran hari ini tentang zat dan karakteristiknya dibagi 4 bagian. Yang pertama ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat adalah zat berbentuk tetap, zat cair adalah zat berbentuknya berubah, dan zat gas adalah zat bentuknya berubah juga. Yang kedua ada unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah materi yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi unsur lain melalui reaksi kimia. Misalnya nitrogen, besi, dan emas. Senyawa adalah terbentuk dari reaksi kimia beberapa unsur dan dapat dipisahkan menjadi unsur atau senyawa lain melalui reaksi kimia. Misalnya air dan asam sulfat. Terus ada campuran. Campuran adalah terdiri dari 2 atau lebih zat yang dicampurkan tapi tidak secara kimia, melainkan secara fisik. Misalnya udara. Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa gambar di bawah ini, seperti nitrogen, besi, emas, air, asam sulfat, dan udara. Yang ketiga, sifat fisika dan kimia. Sifat fisika merupakan sifat yang berhubungan dengan perubahan fisik zat. Sifat fisika digunakan untuk menerangkan penampilan zat. Sifat kimia merupakan sifat yang mewujudkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia atau sifat yang menyatakan interaksi antara zat. Yang keempat, perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru, contohnya pencampuran gula dalam air. Perubahan kimia merupakan perubahan yang menghasilkan zat jenis baru, contohnya pembakaran tahu. Materi hari ini sudah selesai. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat adik-adik semua dan bisa dipahami. Adik-adik semua, saya mohon jangan lupa belajar ya. Tetap semangat dalam belajarnya. Sekian dan terima kasih.